Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Unaisah dan Yumna dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada. Di sini kami diberikan kesempatan untuk presentasi dalam matkul bahasa Inggris yang diampu oleh Ibu Widi Astuti SPDI MPDI dengan judul Listening for Academic Purpose. Arti listening skills sendiri yaitu keterampilan mendengarkan atau kemampuan untuk memahami informasi yang disampaikan secara lisan. Kemudian, arti dari academic purpose yaitu tujuan akademik yang merujuk pada kegiatan belajar di lingkungan pendidikan seperti sekolah, universitas, atau lembaga pelatihan. Kemudian, keterampilan mendengar adalah aspek penting dalam menciptakan pembelajaran yang menarik. Dalam konteks pendidikan, seringkali perhatian diberikan pada keterampilan berbicara, membaca, dan menulis, sementara pentingnya keterampilan mendengar sering diabaikan. Namun, keterampilan mendengar yang baik memiliki dampak yang signifikan dalam proses pembelajaran. Pentingnya keterampilan mendengar dalam menciptakan pembelajaran yang menarik. Keterampilan mendengar yang baik memungkinkan siswa untuk memahami dengan lebih baik materi yang diajarkan oleh guru, mengikuti instruksi dengan lebih cermat, dan berinteraksi secara efektif dengan teman sebaya dan guru. Mengapa keterampilan ini penting dalam konteks akademik? Yang pertama, dapat memahami materi kuliah, yaitu mendengarkan dengan baik memungkinkan mahasiswa untuk menangkap konsep-konsep yang disampaikan oleh dosen. Kemudian yang kedua, berpartisipasi dalam diskusi, yaitu keterampilan mendengarkan yang baik memungkinkan mahasiswa untuk memberikan tanggapan yang relevan dalam diskusi kelas. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan tugas. Mahasiswa perlu mendengarkan instruksi dengan jelas untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, membangun relasi. Mendengarkan dengan empati membantu mahasiswa membangun hubungan yang baik dengan dosen dan teman sekelas. Kemudian listening type. Tipe-tipe mendengarkan. Tipe-tipe mendengarkan terbagi menjadi tiga tipe. Yang pertama, mendengarkan isi atau content listening adalah memahami dan menguasai pesan pembicara. Mendengarkan isi pembicaraan, penekanannya adalah pada informasi dan pemahaman. Anda dapat mengajukan beberapa pertanyaan untuk memperjelas materi. Kemudian yang kedua, mendengarkan dengan kritis adalah memahami dan mengevaluasi arti pesan pembicara pada beberapa tingkat, yaitu logika argumen, bukti yang kuat, kesimpulan yang valid, implikasi pesan untuk Anda dan organisasi Anda, maksud dan motif pembicara, dan setiap informasi atau poin relevan yang dihilangkan. Bila Anda ragu, ajukan pertanyaan untuk menyelidiki sudut pandang dan kredibilitas pembicara. Perhatikan pembicara yang mungkin mewarnai cara informasi yang disampaikan, dan berhati-hatilah untuk selalu memisahkan antara opini dan fakta. Contohnya, mendengarkan presentasi ilmiah atau menganalisis berita. Kemudian, tipe yang ketiga, mendengarkan dengan empati adalah memahami perasaan, kebutuhan, dan keinginan pembicara sehingga Anda dapat menghargai sudut pandangnya terlepas dari apakah Anda mempunyai perspektif yang sama dengannya. Dengan mendengarkan dengan cara mengajukan empati, Anda membantu individu tersebut melepaskan emosi yang mencegah pendekatan yang cerdas dan tenang terhadap subjek pembicaraan.
Contohnya, mendengarkan teman yang sedang mengalami masalah, atau memberikan dukungan emosional. Kemudian, teknik memahami proses mendengarkan. Keterampilan mendengarkan yang efektif tidak hanya dalam mengembangkan hubungan, tetapi juga efektif dalam menghindari konflik. Oleh sebab itu, penting untuk mengembangkan kemampuan mendengarkan untuk menghasilkan komunikasi yang efektif. Tanpa menggunakan teknik pendengaran yang efektif, seorang pembicara tidak akan mungkin menjawab dengan jelas atau menjawabnya menyimpang dari pertanyaan yang dilontarkan. Atau bahkan pembicara meminta pendengar untuk mengulang kembali pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan. Untuk itu, perlu dipahami bagaimana cara seseorang mendengarkan pembicara dengan efektif. Agar dapat mendengarkan secara efektif, Anda perlu melakukan 5 langkah yang berbeda dengan baik. Yaitu langkah yang pertama, menerima. Anda memulai mendengarkan pesan secara fisik atau mengajui bahwa Anda memang mendengarkan. Penerimaan secara fisik dapat terganggu oleh suara bising, pendengaran yang kurang baik, atau kurang menaruh perhatian. Kemudian yang kedua, menafsirkan. Langkah Anda berikutnya adalah memberikan arti terhadap suara yang dapat Anda lakukan menurut nilai-nilai kepercayaan, ide harapan, kebutuhan, dan sejarah pribadi Anda. Kemudian yang ketiga, mengingat. Sebelum Anda dapat bertindak berdasarkan informasi tersebut, Anda perlu menyimpangnya lebih dulu untuk diproses di waktu yang akan datang. Anda perlu menangkap informasi tersebut dalam memori jangka pendek, kemudian mentransfernya ke memori jangka panjang untuk disimpan dengan aman. Kemudian yang keempat, mengevaluasi. Dengan diterimanya pesan dari pembicara, langkah Anda berikutnya adalah mengevaluasi pesan tersebut dengan menerapkan keterampilan berpikir kritis, kemudian yang kelima, yang terakhir, merespon. Setelah Anda melakukan evaluasi terhadap pesan pembicara, Anda sekarang bereaksi bila Anda berkomunikasi dari satu orang ke satu orang lainnya, atau dalam kelompok kecil. Respon awal biasanya berupa umpan balik lisan. Kemudian, lanjut ke manfaat mendengarkan secara aktif terbagi menjadi 4 yang akan disampaikan oleh rekan saya kepada Mbak Yumna. Kami persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Unaisah atas kesempatannya. Di sini saya akan meneruskan materi dari Mbak Unaisah, yaitu tentang manfaat mendengarkan secara aktif. Yang pertama, mendapatkan informasi lebih mendalam. Ya, Anda akan memperoleh kesempatan untuk memperoleh informasi yang lebih banyak sebagai pendengar. Mendengarkan secara aktif bertindak sebagai motivasi untuk mengurai topik secara lebih mendalam. Kemudian yang selanjutnya, orang akan merasa didengarkan. Menempatkan seluruh fokus Anda pada lawan bicara akan membantu menciptakan hubungan yang kuat. Ini juga berarti pembicara akan lebih senang berbicara dengan Anda dan dapat membangun lingkungan yang saling percaya dan terbuka. Kemudian mampu menyelesaikan konflik. Mendengarkan secara aktif mendorong komunikasi yang jelas. Komunikasi yang jelas membantu menghilangkan kesalahpahaman, mencegah perselisihan, dan memungkinkan Anda memahami berbagai sudut pandang. Keterampilan ini sangat penting untuk dimiliki karena miskomunikasi dapat umum terjadi di antara karyawan, klien, atau manajemen senior akibat praktik komunikasi yang buruk. Kemudian yang terakhir, pemecahan masalah.
Nah, mendengarkan secara aktif merupakan komponen kunci untuk memecahkan masalah. Mendengarkan secara aktif membantu Anda memahami masalah orang lain dan menanggapinya dengan cara yang membantu dan berwawasan. Di tempat kerja, mendengarkan secara aktif dapat membantu Anda untuk berkolaborasi secara efektif untuk mengembangkan solusi dan mencapai hasil yang luar biasa. Kita masuk pada tips untuk meningkatkan keterampilan mendengarkan. Yang pertama, fokus pada pembicara. Hindari gangguan dan berikan perhatian penuh pada pembicara. Yang kedua, ajukan pertanyaan. Jika ada yang tidak jelas, jangan ragu untuk bertanya. Kemudian yang ketiga, ambil catatan. Membuat catatan singkat dapat membantu kita mengingat informasi yang penting. Yang keempat, latih secara teratur. Keterampilan mendengarkan adalah seperti otot yang perlu dilatih secara teratur. Nah, untuk melatih keterampilan mendengarkan, kamu bisa seperti mendengarkan podcast atau audiobook, kemudian berpartisipasi dalam diskusi kelompok, mencari mentor atau teman diskusi, kemudian mengikuti pelatihan komunikasi yang aktif. Nah, dengan menggabungkan tips-tips tadi dan mempraktikannya secara konsisten, kamu akan mengalami peningkatan yang signifikan dalam kemampuan mendengarkan. Keterampilan ini sangat berharga dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan interpersonal hingga karir. Kemudian, selanjutnya, examples of the application of listening skills, yaitu contoh penerapan keterampilan mendengarkan. Yang pertama, pada diskusi kelompok. Dengan berikan perhatian penuh, ajukan pertanyaan, dan rangkum ide-ide penting. Presentasi mahasiswa, catat pokok-pokok materi, kemudian ajukan pertanyaan untuk klarifikasi, dan berikan umpan balik. Kemudian pada contoh ceramah dosen, dengan mengidentifikasi tema utama, kemudian membuat catatan terstruktur dan hubungkan dengan pengetahuan sebelumnya. Kita lanjut pada kesimpulan. Kesimpulan tentang pentingnya keterampilan mendengarkan untuk tujuan akademik. Yang pertama, pemahaman yang lebih baik. Mendengarkan secara aktif memungkinkan mahasiswa untuk memahami mata kuliah dengan baik, sehingga memudahkan proses belajar dan mengingat. Kemudian yang kedua, interaksi efektif. Keterampilan mendengarkan yang baik membantu mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas, memberikan tanggapan yang relevan, dan membangun hubungan yang baik dengan dosen dan teman-teman. Kemudian yang ketiga, peningkatan prestasi akademik. Mahasiswa yang memiliki keterampilan mendengarkan yang baik cenderung memiliki nilai akademik yang lebih baik karena mereka mampu menyerap informasi dengan lebih efektif. Yang keempat, penyelesaian masalah. Mendengarkan dengan cermat pendapat orang lain membantu mahasiswa dalam memecahkan masalah secara kolaboratif dan menemukan solusi yang inovatif. Kemudian yang terakhir, yang kelima yaitu pengembangan diri, mampu mengembangkan diri. Melalui mendengarkan, mahasiswa dapat belajar dari pengalaman orang lain, memperluas wawasan, dan mengembangkan diri secara pribadi. Berikut daftar pustaka. Oke, kita masuk pada yang terakhir, yaitu penutup. Mungkin sampai di sini materi saya hari ini. Materi saya dan Mbak Unaisa hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.